Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, kesempatan ini marilah kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dalam lindungannya, dalam kebarokahannya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, sebagai orang iman, orang Islam yang berkualitas, dan di hari kiamat Allah mendapatkan syafaat serta masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah dalam mencari ilmu ini, dapat kebarokahan. Jadi terkait tentang pendidikan multikultural, ya, berbagai macam kultur, berbagai macam budaya, berbagai macam karakter, berbagai macam keanekaragaman, baik secara homogenitas, secara heterogenitas. Kita sepatutnya harus mempunyai toleransi yang tinggi, mempunyai rasa empati dan simpati yang baik terhadap masyarakat di lingkungan kita. Maka dari itu kami menyampaikan, pertama, pendidikan kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia. Proses pendidikan merupakan proses pembudayaan yang terjadi dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, yang diarahkan menuju terciptanya suatu masyarakat yang madani secara global, yang berbasis masyarakat madani Indonesia dengan ciri khas kebudayaan nasional Indonesia yang berbineka. Nah, ini dari segi kulturnya kita itu, dari Sabang sampai Merauke, dari mulai Aceh sampai ke Papua, bermacam-macam suku. Dari segi hobinya berbeda, habitnya juga berbeda, karakteristik berbeda, cara bahasanya berbeda. Maka dari itu saudara sekalian, ya, yang dirahmati Allah, jadi saatnya saudara semuanya itu berpikir secara arif. Kearifan lokal yang harus kita bangun. Saling toleransi, harga menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ini jangan sampai ada loss, termasuk bagaimana interaksi. Walaupun saat ini kita social distancing, physical distancing, jaga jarak, jaga interaksi secara komunikatif, komunikator, komunikasi terhadap tetangga, teman, jangan pernah putus. Silaturahim harus kita bangun menurut ajaran Islam. Bahkan dengan silaturahim tersebut banyak mendatangkan kemaslahatan, banyak mengundang, mendapatkan kebarokan dari sisi rizki bertambah, dari segi kebaikan kita, umur kita. Maka dengan silaturahim itu jangan pernah kita putus kepada siapapun, walaupun berbeda agama. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Satu jua artinya apa? Kita, ya kan? Dalam membangun Bhinneka Tunggal Ika di sini dimulai dari diri kita sendiri. Saling tegur sapa, saling kita harus care, harus caring, perhatian terhadap lingkungan kita. Ya, ada melihat teman kita yang jatuh, kita membantunya, jatuh secara fisik, ekonomi, atau dalam hal apapun. Inilah yang harus kita utamakan, ya. Kemudian dengan demikian tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan. Jadi pendidikan itu melalui tentang kebudayaan, ya kan? Dan tanpa masyarakat tidak akan bisa. Yang wajib, ya kan, mengembangkan kebudayaan adalah masyarakat. Masyarakat dari mana? Dari keluarga. Keluarga dari individu. Ya, di situ. Sebaliknya,
Tidak ada suatu kebudayaan dan tanpa masyarakat. Nah, ya kan? Jadi antara budaya dengan masyarakat ini satu kesatuan. Nah, ya kan? Ya, ini tugas kita bersama. Proses di sini adalah pendidikan melalui berbagai macam kultur karakter yang terjadi dalam hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Kalau sudah berbicara masyarakat, tidak ada orang yang bisa mencegahnya dalam hal apapun itu. Ya kan? Semua orang takut kalau sudah mengatasnamakan masyarakat, banyak kelompok, banyak orang, nggak ada bisa, ya kan? Makanya terjadi banyak demo dan seterusnya. Jadi dikhawatirkan oleh aparat keamanan, kepolisian, pemerintah. Jika masyarakat turun tangan, nah, maka dari itu, ya kan? Jadi nilai-nilai agama di sini jangan sepertinya sinkretisme, dicampur adukkan dengan kebudayaan. Orang yang beragama baik, ya kan, mempunyai toleransi yang baik. Sejogjanya seperti itu. Budaya itu tidak akan bisa, ya kan, berjalan dengan baik tanpa orang yang mempunyai nilai-nilai keagungan yang tinggi, yang melaksanakan, yang menjalankan. Seandainya kendaraannya bagus baik, tapi di situ tidak ada yang bisa menjalankan, tidak ada driver sopirnya, tidak akan bisa berjalan. Demikian juga walaupun drivernya hebat baik, tapi kendaraannya baik, nggak ada bahan bakarnya, nggak ada bensin, nggak ada minyak, nggak ada solarnya, nggak akan bisa berjalan dengan baik. Atau sebaliknya, walaupun diisi pertama, ya biosolar, tapi kendaraannya tidak mewadahi, tidak akan bisa. Nah, kendaraan itu adalah salah satu bentuk untuk wadah, ya kan, menuju sebuah tujuan kita. Budaya juga demikian itu. Kultur orang Indonesia salah satunya adalah mempunyai sifat gotong royong, kerjasama yang baik, rukun, kompak. Ini harus kita terapkan dimanapun berada, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun. Walaupun keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, tidak akan pernah putus. Nah, inilah tugas kita semuanya. Yang selanjutnya adalah yang poin kedua, kekuasaan dan pendidikan. Suatu tinjauan dan perspektif studi kultural, ya kan, yang ada di Batam. Jadi kekuasaan, tingkat kekuasaan masing-masing daerah berbeda. Batam ini adalah otonom daerah yang diberikan kewenangan, ya kan, desentralisasi penuh. Dulu ada otorita Batam, berbeda dengan di Padang, berbeda dengan di Medan, berbeda dengan di daerah Jawa, Sumatera yang lainnya. Maka dari itu, ya kan, saudara harus patut membangun itu, ya kan. Mulai dari tertib pajak, tertib administrasi kendaraan, mulai pajak motor, PBB, ada UWTO. Ini adalah salah satu kekuasaan mempunyai tanggung jawab bagaimana masyarakat sadar. Kesadaran masyarakat dibangun dari hal yang paling kecil. Perkendaraan, memakai helm bagi motor, punya SIM, surat-suratnya lengkap. Ketika lampu merah jangan diterobos. Inilah salah satu kelemahan-kelemahan kita. Berbeda dengan negara tetangga kita, ketika lampu merah tanpa ada polisi pun semuanya akan tertib. Jadi artinya orang tertib itu memang dimulai dari orang yang mempunyai otonom, orang yang punya kekuasaan. Dari semua pejabat, pemerintah, aparat setempat harus memberikan contoh yang baik, figur yang baik. Seandainya salah satu ini dilanggar, mungkin mentang-mentang dia seorang polisi, seorang aparat, seorang pejabat, menerobos lampu merah. Ini sebetulnya tidak mencerminkan, ya, keteladanan yang baik, ya kan? Karena apa? Yang boleh merobos adalah itu ambulan. Nah, ambulan itu boleh. Jadi ketika ada ambulan seperti negara-negara daerah Eropa, itu setiap jalan tuh ada aksesnya di tengah itu. Ketika terjadi sewaktu-waktu emergensi, ada ambulan lewat, itu bisa lewat. Ya, di kita tidak. Kadang-kadang pejabat apapun tingkat, mulai camat, mulai yang dari, ya kan, kota, kabupaten, menerobos semuanya. Maka dari itu kita harus mampu mengingatkan. Ini salah satu kekuasaan dengan pendidikan. Banyak orang yang menjadikan anggota dewan,
duduk di pemerintah kita kadang-kadang mohon maaf tidak selektif, ya kan, cara gaya bicaranya. Maka dari itu kita yang namanya pendidikan adalah memanusiakan manusia, perubahan tingkah laku. Kira-kira kita sudah berubah atau tidak dalam tingkah laku kita? Kalau kita belum berubah berarti kita tidak punya nilai pendidikan yang paling tinggi. Hakiki orang berpendidikan adalah mampu merubah. Merubah apa? Dalam hal perilaku kita. Yang kedua, mindset pemikiran kita. Yang ketiga, baru merubah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan. Jangan sampai ya kan, masih ada di bawah kemiskinan. Kita lihat negara-negara tetangga kita. Hampir ya kan 3-10% tingkat kemiskinan saja. Di kita lonjak 40-60. Ya kan? Kenapa? Karena banyaknya orang yang tidak peduli, memikirkan dirinya sendiri. Ya kan? Maka dari itu sepatutnya kita sebagai masyarakat ilmiah ya mudah-mudahan bisa menerapkan terkait tentang kekuasaan dan pendidikan ini sebaik-baiknya. Seperti di Iran ingin menjadi seorang penguasa, tidak hanya asal sumpah, tapi menjadikan seorang ulama lebih dahulu, hafidz Quran, al-hadis, sehingga beliau adalah layak dijadikan seorang pemimpin yang baik. Dan perspektif dalam studi kultural, bagaimana? Terkadang-kadang orang melanggar, mentang-mentang dia seorang pejabat, mentang-mentang orang yang banyak duitnya, lingkungannya kadang-kadang tidak terabaikan. Ketika ada gotong royong, dia tidak ikut. Mestinya kita juga sama-sama membangun dari tingkat tinggi sampai tingkat yang paling rendah, yang namanya masyarakat bersama-sama. Ketika ada batu di jalan, berani menyingkirkannya. Ketika ada situ pohon ranting-ranting yang jatuh, berani membersihkannya. Ini adalah kultur budaya kita. Seyogyanya orang berpendidikan, orang yang mempunyai kekuasaan tinggi, mampu demikian. Ya kan? Mudah-mudahan kita, saudara semuanya, diberikan amanah semuanya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, ya kan, saudara semuanya, yang terakhir adalah bagaimana mempunyai tentang paradigma, ya kan. Jadi terkait tentang paradigma baru pendidikan kewarganegaraan, kita berbicara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan. Jangan sampai kita nodai, saling menjaga, mulai hari kemerdekaan, 7 Agustus 45, ya kan. Sebagai bukti kita seorang kesatria patriotisme, maka wajib satu-satunya warga negara yang baik mempunyai bendera merah dan putih. Ini kalau kita menganggap orang yang berpatriotisme, nasionalisme, kewarganegaraan harus mampu mengamalkan, ya kan, Pancasila, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mampu dijalankan, mulai dari unsur pimpinan sampai unsur yang paling terbawah. Inilah menjadi orang, ya, pemimpin yang hebat, yang handal, ya kan? Sehingga dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, kita sebagai warga negara yang baik tentunya tidak ada satupun celah yang dilanggarnya, ya kan? Saling tegur sapa, menghargai antar umat, ya kan, beragama dengan rukun, Islam ini satu, ya kan, mempunyai visi misi yang sama, masuk surga, mensejahterakan umat bersama-sama, ya kan. Jadi ini adalah tantangan kita. Kita sebagai, ya kan, seorang calon ilmuwan harus mampu berdedikasi yang tinggi, ya kan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada ini. Jangan sampai sedikit pun bergeser. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan amanah menjadi orang sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.